Yuk Bapak Ibu boleh katakan ke kanan kirinya, hai penabur, hai penuai. Katakan ke kanan kirinya, Bapak Ibu saya persilakan duduk. Sepanjang hari ini saya bicara tentang hati seorang penabur dan hati seorang penuai. Itu merupakan dua hal yang harus dimiliki berdua. Tapi saya harus garis bawahi. Hati penabur belum tentu punya garis finishnya hati penuai. Tetapi tidak pernah menabur, tidak pernah menjadi seorang penabur, maka tidak akan pernah menjadi penuai. Jadi Bapak Ibu, harus ada dua sikap ini. Saya percaya Bapak Ibu ada di fase-fase masing-masing. Harus ada sedang di masa-masa menabur, ada juga sedang di masa-masa menuai. Harus punya di suatu sikap hati yang di dalam porosnya Tuhan. Jangan sampai kita meleset di dalam hal itu. Disampaikan di 5 ibadah. Ibadah yang pertama yang tadi saya sampaikan, waktu menabur jangan mengeluh. Bercerita tentang kehidupan seorang Ishak. Bagaimana dia mengalami musim kemarau di Gerar. Dia tidak mengeluh. Justru ada mujizat 100 kali ganda yang saya sampaikan di ibadah kemarin tadi. 100 kali gandanya, Ishak itu bukan seperti sulapan, bukan. Tetapi sesuatu yang dalam kehidupan Ishak yang tidak tertulis di Alkitab. Ternyata Ishak itu jago di area agrikultur. Dia jago di area sumur. Karena di tanah yang sama, orang Filistin mengalami kesulitan. Orang Filistin tidak punya kemampuan untuk mengelola tanah itu. Tetapi yang namanya Ishak, karena ada perkenanan Tuhan dalam kehidupannya dan juga ditambahi kemampuan dia bertemu, terjadilah mujizat 100 kali ganda. Dan di ibadah ini menjaga tanah, menjaga hati. Di dalam proses menabur dan menuai di dalam kehidupan ini, hati itu harus menjadi jangkar utama dalam kehidupan kita. Hati itu harus menjadi sebuah pondasi yang kuat, karena segala sesuatu itu sumbernya hati. Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari hati itu tercermin. Bapak Ibu pernah enggak ketemu dengan orang-orang yang di dekat Bapak Ibu? Kalau orang itu hatinya pahit, yang keluar itu rasanya kalau kita ngerasakan dari setiap pembicaraannya itu pahit. Rasanya itu ada kayak dirasa di hati ini ada rasa pahit yang dia sampaikan. Dari situ sumbernya hati. Karena itu setiap daripada kita harus bisa menjaga hati. Dan yang ketiga, benih tidak tumbuh dalam ketergesaan. Yang keempat nanti tanda yang dijanjikan. Yang kelima, bukan sekedar menuai, tetapi tujuan ilahi. Boleh minta dibantu monitor saya agak dibesarkan sedikit aja. Oke, cukup. Nah, kita berawal dari sebuah ayat yang cukup sering digunakan orang Kristen untuk pada saat orang mengalami kesusahan, mengalami tantangan dalam kehidupan. Ini ayat yang paling sering dipakai, yaitu di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Katakan amin. Tuhan itu merencanakan setiap daripada kita awalnya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Disitulah kehendak Tuhan sesungguhnya. Dan surat itu diberikan, ayat itu diberikan dari sebuah perikop yang muncul dari surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Surat ini muncul dari orang-orang Israel waktu itu dibuang di Babel. Tetapi Tuhan memberikan pengharapan. Dan saya percaya Bapak Ibu, Anda mungkin di masa-masa yang tidak mudah. Tanah ladang Bapak Ibu sedang kondisinya keras, sedang kondisi yang tidak mudah. Mau menyangkul, menghabiskan energi yang banyak semuanya. Lalu setiap hari harus berkecimpung di dalam tantangan-tantangan segala macam. Persis seperti bangsa Israel di tengah-tengah buangan Babel. Dan inilah ayat buat Bapak Ibu yang hari ini hadir.
Tuhan punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan disampaikan di versi NLT, New Living Translation, "For I know the plan I have for you, said the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and hope." Ada sebuah kalimat tambahannya dari ayat yang versi New Living Translation adalah a future and hope. Masa depan dan harapan yang ada di dalam damai sejahteranya Tuhan. Katakan amin. Nah, sedangkan kata-kata damai sejahtera itu apa? Kita paling sering mengatakan, ayo damai sejahtera ya, Tuhan berikan aku rasa damai sejahtera. Pernah nggak kita memikirkan apa sih makna sesungguhnya kata-kata damai sejahtera? Kalau saya bicara dengan beberapa orang, ada yang ngomong damai sejahtera itu apa? Saat bebas cicilan. Rasanya damai kalau cicilan itu sudah selesai semua, itu ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Pada saat aku bisa menyerahkan tongkat estafet toko ataupun perusahaan kepada anakku, aku sudah bisa pensiun, ada damai sejahtera. Ada lagi damai sejahtera yang dimaksud pada saat merasa secara finansial mengalami kestabilan. Nggak perlu ngeliatin rekening, apalagi bertambahnya hari, tambah ke tanggal 20 ke atas, biasanya jantung dan iman ikut-ikut bersaing ya. Aduh, ini bisa nggak ya selesai sampai tanggal 30 ya, ini bisa nggak ya. Beberapa pengusaha akan berpikiran, ini bisa nggak ya menyelesaikan kewajiban kepada karyawan, ini bisa. Ada damai sejahtera yang kalau bisa menyelesaikan, itu artinya damai sejahtera. Sesungguhnya pada saat saya merenungkan apa Tuhan, makna damai sejahtera yang Tuhan sampaikan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ini butuh sebuah perjalanan juga Bapak Ibu. Damai sejahtera itu bukan tentang kita. Kita merasa comfort, merasa nyaman, merasa tenang. Bukan damai sejahtera seperti itu. Yang saya dapatkan adalah damai sejahtera dari semua pembacaan di Alkitab. Itu berujungnya adalah keadaan hidup yang selaras dengan Allah. Utuh dalam diri kita. Kita harus ada keutuhan di dalam diri kita. Dan berdamai dengan sesama yang dimungkinkan hanya melalui karya penebusan Kristus dan kehadiran Roh Kudus. Itulah makna damai sejahtera sesungguhnya. Hidup Anda selaras dengan Allah dan juga utuh di dalam diri sendiri. Karena itu saya mau sampaikan, untuk keutuhan di dalam hidup kita, jangan mengejar namanya sukses. Karena sukses setiap orang itu objektif. Bagi Anda hari ini Anda sukses, Anda tanya dengan orang lain, menurutmu aku berhasil enggak? Ada orang mengatakan, segitu kok takaranmu berhasil, kamu itu belum berhasil. Pulang dari pembicaraan itu Anda akan merasa down lagi, oh aku bukan orang sukses ya. Karena itu kita tidak mengejar kesuksesan. Karena kesuksesan itu hanyalah penampilan di depan, kita akan mengejar validasi orang lain. Gimana ya? Kita akan berusaha untuk membangun image, aku ini untuk menjadi seseorang yang sukses. Aku harus punya sesuatu merek tertentu, aku harus mengendarai sebuah kendaraan tertentu, aku harus punya barang tertentu. Anda mulai mengejar yang namanya penampilan, lalu setelah menyelesaikan penampilan, dari penampilan itu Anda akan berusaha gimana pun hanya untuk mengejar validasi orang-orang mengatakan kamu orang yang berhasil. Terus sebagai orang Kristen apa yang harus dikejar? Bukan kesuksesan, tetapi perkenanan Tuhan atas kehidupan kita, dan biarkan Tuhan yang mengatakan kamu sudah maksimal dalam hidupmu. Itulah keberhasilan yang kita harus kita raih. Tuhan sampai mengatakan kamu itu sudah maksimal. Kamu itu kalau saya analogikan seperti sesuatu yang diperas sampai ampas-ampasnya itu sampai sari-sarinya udah habis, benar-benar kering, sudah nggak ada apa-apa. Sampai kita itu benar-benar menghasilkan maksimal. Seperti kayak kelapa, kalau diperas itu sampai santannya itu sudah diperas lagi, santan itu kering-kering. Dan Tuhan mengatakan, kamu itu maksimal di dalam kehidupanmu. Itulah yang kita kejar dimanapun. Bukan hanya pelayanan, bukan hanya pekerjaan, bukan hanya keluarga, tetapi kehidupan kita 100% di hadapan Tuhan. Katakan amin.
Itulah yang kita kejar Bapak Ibu. Jangan hanya mengejar kesuksesan dunia karena di situ kita hanya akan membuat sebagai sugar coating, dibungkus dengan pemanis segala sesuatunya hanya untuk mendapatkan kata-kata orang sukses. Dan di sini kita akan belajar Bapak Ibu di dalam Ulangan 11 ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan. Sebab negeri kemana engkau masuk, di ayat 10-nya, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri ini kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Stop sampai situ. Saya bacakan lagi sampai 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan, Allahmu. Mata Tuhan dan Allahmu telah mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Stop. 10 sampai 11. Kalau kita bisa comparekan, kondisi 10 sama 11-12, mana yang lebih nyaman? Kalau kita ngelihat tekstur, geografi, bukan demografi, tetapi apa ya? Kayak landscape itu kayak bentuk tanahnya. Mesir itu bentuk tanahnya itu rata. Yang Tuhan janjikan, bukit-bukit dan berlembah-lembah, naik dan turun. Yang di 11-12. Seharusnya Ulangan 11 ini mengatakan bahwa bangsa Israel itu harus hidup atas kasih karunia-Nya Tuhan. Bangsa Mesir itu punya agrikultur yang lebih advance dibandingkan negara-negara lain waktu itu. Dia punya namanya Sungai Nil. Sungai Nil itu sungai yang bisa digunakan untuk pertanian setiap musim. Tinggal diatur air irigasinya, air itu akan mengalir. Bangsa Israel di tanah yang dijanjikan Tuhan tidak punya itu semua. Karena dia harus mengandalkan hujan yang diberikan oleh Tuhan. Setiap daripada kita harus ingat satu. Apa yang dipercayakan Tuhan hari ini, itu merupakan kasih karunia. Itu merupakan tanah perjanjian yang Tuhan berikan persis di ayat yang ini. Kalau saya bisa membayangkan, kalau dari segi keindahan, indahan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Di ayat 11-12, karena dikatakan negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Tetapi di dalamnya pasti ada tantangan. Di dalam kalau kita ngomong bertani, ini lebih ada tantangannya dibandingkan tanah di Mesir. Dan di ayat 13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Di ujungnya, kita itu harus mengasihi Tuhan. Itulah ujung dari segala perintahnya Tuhan. Adalah kita Allahmu. Dan juga kita itu beribadah. Beribadah bukan hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Oh saya setelah Minggu setelah ibadah itu adalah apa yang kita lakukan. Di pekerjaan itu juga ibadah kita kepada Tuhan. Jadi lakukan segala sesuatunya dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Dan di ayat ke-14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ketergantungan pada hujan itu diberikan kepada bangsa Israel. Dan berbeda dengan Mesir. Mesir itu bergantung pada sungai Nil seperti yang saya berikan tadi. Sungai Nil itu teratur, tetapi pertanian Israel sangat bergantung pada hujan yang tidak menentu. Tapi zaman sekarang Israel jauh lebih advance, lebih maju. Di tengah-tengah padang gurun yang ada, dia bisa menghasilkan buah-buah yang terbaik. Salah satu pengekspor buah yang terbaik ke Eropa itu Israel. Bagaimana Tuhan juga memakai hikmat orang Israel dari tanah yang tidak ada irigasinya dibuat menjadi advance. Itu saya percaya itu hikmat dari Tuhan juga. Dan tetapi kita kembali lagi bahwa kita tuh harus belajar apa yang ada di dalam kehidupan Anda.
itu harus bergantung penuh kepada kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama di pekerjaan kita. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan, jangan bawa rencana kita saja, tetapi di dalam doa kita harus ada keberanian mengatakan, nyatakan rencanamu dalam hidupku ini Tuhan. Beda ya, Tuhan ini rencanaku, doanya dengan Tuhan, nyatakan rencanamu melalui hidupku. Kita menyerahkan otoritas tertinggi, Tuhan itu boleh melakukan interupsi dan perubahan dalam kehidupan kita. Hujan awal dan hujan akhir itu punya arti, yaitu hujan awal itu memiliki fungsi Bapak Ibu. Bukan hujan awal dan hujan akhir itu hanya klise, tapi ada fungsinya. Hujan awal itu melembutkan tanah setelah masa-masa kemarau, dilembutkan tanahnya agar benih itu bisa masuk. Anda tahu, sering kita bicara, Tuhan berikan aku hujan awal dan hujan akhir. Dari kalimat-kalimat firman Tuhan, Mazmur, dari manapun kita. Tapi siap nggak hati kita dilembutkan? Karena hujan awal itu ngomong tentang kelembutan tanah, agar benih itu bisa masuk. Lalu hujan akhir itu adalah fungsinya, hujan akhir kenapa diberikan adalah menyempurnakan pertumbuhan tanaman sebelum dipanen. Hujan awal itu waktunya kalau dibawa ke zaman modern, momennya adalah sekarang. Oktober sampai November. Itu di zaman perjanjian lama. Sekarang inilah hujan di bulan Oktober dan November. Dan hujan akhir itu nanti di bulan Maret dan April. Dan disitulah biasanya umat Israel akan memanen hasil panenannya dan buah-buah dari apa yang mereka tabur pada saat di bulan Oktober. Dan di sini saya ingin membagikan hati seorang penabur dan hati seorang penuai. Itu ada 6 aspek yang saya pisahkan, yaitu dari visi dan tujuan. Saya harapkan jemaat ini harus punya 2 karakter ini. Ini nggak bisa terpisahkan. Ini karakter harusnya. Kalau tidak, Anda tidak punya hati seorang penabur. Begitu juga pada saat menuai. Jangan-jangan tuaian itu yang membuat hati kita berbelok. Pada saat menabur, hati seorang penabur bisa berbelok nggak? Bisa. Pada saat apa? Saat melihat taburannya, mencangkul tanahnya berat sekali. Jangan-jangan cangkul itu bisa ditinggal di ladang. Karena aku capek, sudahan. Atau pada saat Anda sudah berhasil nabur, tetapi Anda sudah kehabisan kesabaran melihat yang namanya kenapa benih ini nggak tumbuh-tumbuh. Maka saya bagikan 6 aspek. Yang pertama visi dan tujuan. Hati seorang penabur, menabur bukan untuk cepat hasil. Belajar anak-anak muda di sini, kalau nabur jangan buru-buru melihat hasilnya. Biasanya tanaman-tanaman yang rasanya enak seperti buah durian, buah nangka, buah mangga, itu yang disukai banyak orang ya. Kalau mau menunggu dia bertumbuh itu butuh waktu 3 tahun. Dan hasil pertamanya biasanya harus dipotong sedikit. Maksudnya tahun pertama tidak akan maksimal hasilnya. Barusan maksimal di tahun kelima. Menurut orang-orang yang ahli di dalam pertanaman itu ya. Tahun kelima itu pik-piknya kualitas buahnya. Anak-anak muda, kalau Anda ingin menabur cepat-cepat dan Anda ingin lihat hasilnya, kalau di dunia pertanaman ya, menurut saya kita semua pernah SD, ada tugas biasanya suruh nanam di atas kapas. Apa yang ditancapkan di kapas itu yang biar cepat tumbuh, 1 hari aja kita besok sudah bisa lihat tunasnya. Namanya tauge. Dan Anda tahu tauge 1 kilo kalau dijual berapa? Tauge atau kecamba ya. Tauge kalau dijual, ya harganya harga tauge Bapak Ibu. Anda harus sabar. Banyak sekali anak muda itu tidak mau mengalami proses menabur dan menuai. Anda mau skip di area itu. Padahal dikatakan di ayatnya yang Kejadian 8. Kejadian 8 ayatnya yang terakhir 22. Mari kita baca, saya bacakan, tapi versi terjemahan baru kedua. Saya bacakan Kejadian 8 ayatnya yang ke-22. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Apa sih artinya dari ayat itu? Ayat dari ayat itu adalah
kehidupan itu naik turun. Ada kadang kalanya kita itu harus nabur. Kadang ada kalanya kita menuai, ada kalanya musim panas, ada kalanya musim dingin, ada kalanya musim-musim semua itu harus kita hadapi. Tapi anak muda zaman sekarang cenderung mencari segala sesuatunya itu yang ekspres dan instan. Saya dorong jemaat GMS Solo, belajarlah untuk menabur. Belajarlah untuk berani berkeringat, belajarlah untuk berani menaburnya itu sambil berkeringat, sambil menangis, tidak mudah yang dilalui, tapi keluarlah menjadi seseorang yang kuat di ujungnya. Dan dikatakan juga, tujuan dan visi sikap hati seorang penabur adalah menabur bukan ingin cepat hasil, tetapi karena percaya pada janji Allah. Lalu sikap hati seorang penuai, menuai bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah. Lalu melalui sikap hatinya, rendah hati, sabar, dan setia meski belum ada hasil. Lalu penuai adalah bersabar dan berhati-hati agar hasil tidak membuat kita sombong. Lalu melalui proses dan ketekunan, seorang penabur akan melakukan menyiram, menjaga, dan menunggu waktu Tuhan. Sedangkan penuai mengelola hasil dengan baik, olahan tuaian tersebut dan tidak boros. Lalu ketaatan dan iman, taat menabur, mengerjakan bagian kita meski musim tak tampak kering. Dan mengakui bahwa panen datang ketika anugerah, bukan usaha sendiri. Lalu yang kelima, relasi dengan Tuhan, intim dalam doa dan bergantung penuh pada Tuhan. Sedangkan dari sisi penuai, kalau kita sedang di masa-masa menuai, ingatlah, tetap mencari Tuhan, agar panen tidak menjadi berhala. Dan sikap hati terhadap berkat, melihat berkat sebagai kesempatan untuk menjadi alat pemakaian Tuhan, bukan hanya untuk visi pribadi. Sedangkan dari sisi penuai, membagikan hasil panen kepada visi yang lebih besar daripada visi pribadi. Kita di ibadah 2 ini akan belajar dari hati seseorang yang menjaga tanahnya, menjaga hatinya dia dengan sangat-sangat memberkati kita semua. Kita baca di Amsal 4 ayat 23. Bapak Ibu, untuk membagikan nilai-nilai di dalam cara berusaha, cara bekerja, Bapak Ibu bisa mengikuti seminar. Kami nggak memberikan seminar di dalam bagaimana 10 langkah menjadi pengusaha Kristen yang sukses, bagaimana itu, tidak. Karena semuanya harus berlandaskan dari hati. Jangan sampai berkat itu bisa berubah menjadi kutuk, karena kita tidak bisa menyiapkan hati kita dengan benar, dan itu yang mengubah kita. Dan itulah yang menjadikan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atau mungkin kehidupan kita masih baik-baik saja, kita datang ke gereja semuanya. Tetapi hidup kita tidak maksimal pada saat Tuhan tidak bisa memakai kehidupan kita 100% di dalam hidup ini. Dan di Amsal 4 ayat 23 boleh ditampilkan. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati-hati dengan hati. Saya kembalikan Bapak Ibu, hati-hati dengan hati. Makanya jaga yang didengar, jaga yang dilihat, jaga yang diomongkan. Karena tidak sadar. Kalau Bapak Ibu sedang kuat, seperti orang imunnya lagi bagus. Mau dekat orang flu oke, mau dekat dengan orang yang sakit apa itu oke semua. Tetapi pada saat imun kita rendah, virus itu akan bereaksi dalam tubuh kita dan itu akan menjadi sakit. Hati-hati dengan hati. Pada saat Anda baik-baik saja, sehat-sehat secara rohani, Anda diajak ngomong tentang hal yang membicarakan si A, si B, Anda mungkin baik-baik saja. Tetapi pada saat Anda tidak baik, nantinya kalimat itu melompat. Kenapa ya? Kenapa ya kok ada pembicaraan seperti itu ya kapan hari? Hati itu mengkamiri pembicaraan itu yang Anda dengarkan, itu mengkamiri hati Anda. Dan hati Anda terkamiri, muncullah ragi mulai. Ragi itu muncul dan mulailah muncul yang namanya bisa jadi iri hati, benci, tinggi hati. Itu karena pada saat kita tidak menjaga hati.
Di sini juga perlu kita jaga hatinya, karena pada saat Anda nabur, muncul, kamu percuma, kamu kerja terus. Katanya doa, katanya orang Kristen, katanya diberkati. Mana buktinya? Pada saat Anda kuat, enggak apa-apa. Anda bisa diam dan Anda terus berjalan. Tapi pada saat kondisi Anda sedang lemah, iya ya, kenapa ya? Kenapa kok orang lain baik-baik aja kehidupanku kayak gini ya? Padahal aku sudah pelayanan, aku sudah menjadi CGL, aku sudah menjadi seorang coach. Tapi kenapa ya kehidupanku seperti ini ya? Itu akan menjadi ragi dan membuat Anda hatinya kembali mempertanyakan. Ujungnya mempertanyakan itu bukan mempertanyakan proses lagi. Anda akan mempertanyakan, Tuhan, Engkau itu ada apa enggak? Tuhan, Engkau itu peduli enggak dengan aku? Mulai perasaan itu akan memainkan cara pandang Anda terhadap Tuhan. Karena itu katakan kanan kirinya, mari kita jaga hati kita. Nah, hati-hati dengan apa yang didengar, apa yang diomongkan, apa yang dilihat. Ya, jagain itu semua karena di situ itu masuknya di hati. Dan kita belajar dari seorang yang namanya Daud, bagaimana Daud bisa menjaga hatinya, dan saya tahu kenapa Daud begitu mendapatkan perkenanan Tuhan. Bukan karena Daud sempurna, Daud itu salah seorang yang jauh dari sempurna, tetapi ada perkenanan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa dia berkenan? Salah satunya dia melewati satu fase dalam hidupannya dan dia dinyatakan sama Tuhan, kamu itu lulus uji di area hati ini. Di sini di 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 8. 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 8. Lalu berkatalah orang-orang kepada Daud, telah tiba yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orang dengan perkataan itu. Dia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Bapak Ibu pasti sering mendengarkan kisah ini, dan kita lihat di ayat yang kelima. Mungkin Bapak Ibu akan memasuki masa-masa, iya benar kan, ini ada kesempatan. Contoh, Anda sedang mengalami suatu pergumulan. Lalu tiba-tiba, ini ngomong pergumulan keuangan ya. Tiba-tiba ada telepon masuk. Ini ilustrasi Bapak Ibu, tidak ada unsur kesengajaan atau siapapun, tidak ada. Tiba-tiba dari pinjol. Lalu Anda merasa, inilah saatnya Tuhan menjawab doaku. Inilah saatnya. Bapak Ibu, dikatakan di sini tadi ayatnya, telah tiba yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan kepadamu susu. Ini orang-orang yang di sekelilingnya Daud yang mengatakan itu. Maka perbuatlah kepadamu apa yang kau pandang baik. Tapi bukan benar, baik. Ini ngomong tentang perasaan Daud. Timnya itu cinta Daud, Bapak Ibu. Timnya itu tidak ada maksud menjerumuskan Daud. Saya percaya orang-orang yang mendampingi itu sangat loyal. Dia loyalisnya orang-orang Daud. Pasti dia itu pingin yang terbaik buat Daud. Makanya dikatakan, yang kau pandang baik. Tetapi Daud berpegang kepada sesuatu yang benar. Yang tadi saya sampaikan, Anda mungkin habis keluar dari ruang doa, lalu Anda di tengah-tengah pergumulan, lalu tiba-tiba ada solusi. Anda merasa itu solusi. Ujilah solusi itu. Kenapa aku harus mengambil ini? Kalau ternyata hanya untuk gali lubang, tutup lubang. Tutup lubang yang terakhir. Lalu perbaiki cara kita mengelola keuangan kita. Perbaiki semua. Jangan hanya mengejar gali lubang, tutup lubangnya. Karena akan seumur hidup Anda akan gali lubang, tutup lubang. Selesaikan sumber hati Anda.
Apa sumber hati Anda yang menyebabkan Anda jatuh di area gali lubang tutup lubang tersebut? Selesaikan itu. Maka pada saat Anda nanti di masa-masa tuaian itu, Anda bisa menikmati buah-buah tuaian itu. Hari ini saya bicara kepada hati Bapak Ibu, bukan kepada teknis. Kadang-kadang Anda akan merasa ada jawaban doa, tetapi Anda ragu-ragu, benar nggak ini jawaban doa? Koreksi hati Anda. Kenapa motivasiku aku mengambil ini ya? Kenapa aku sampai terjatuh di dalam hal ini ya? Jangan menjadi orang yang malas untuk mengkoreksi dan merefleksikan hati kita di hadapan Tuhan. Dan membawa hati itu secara transparan kepada Tuhan. Tuhan, tegur aku Tuhan. Karena itu, saya kembali lagi, miliki mentor-mentor di dalam kerohanian Anda. Miliki pemimpin-pemimpin rohani. Saya dorong para pemimpin-pemimpin rohani. Kami sedang berjalan agar pemimpin-pemimpin rohani pun punya nilai-nilai yang berpegang juga kepada kebenaran, bukan yang dianggap baik, tetapi bisa menjelaskan mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana yang benar, mana yang salah. Bapak Ibu, Daud itu mengalami namanya, kalau di terjemahan TB1, berdebar-debarlah hati Daud. Tetapi di TB2 ini sebagai sesuatu yang membuat hatinya Daud untuk mengambil keputusan tidak menusuk Saul atau menyakiti Saul. Daud itu bergumul Bapak Ibu. Karena di TB2 dijelaskan, sesudah itu gundalah hatinya Daud. Gundah itu artinya apa? Aku ini benar atau salah ya? Aku ini seharusnya menghabisi Saul supaya aku nggak dikejar-kejar lagi enggak. Tetapi dia bisa mengambil suatu sikap setelah dia mengatakan gitu. Dia mengambil suatu sikap lalu dia berkata kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku. Tuankunya huruf kecil, yaitu kepada Saul, kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia dan sebab dialah yang diurapi oleh Tuhan. Daud bukan tipe orang yang menghakimi Bapak Ibu. Padahal dia tahu urapan daripada Saul itu sudah hilang karena Samuel sudah ngomong. Urapan daripada Saul itu Tuhan sudah nggak berkenan. Harusnya ada pembenaran kan daripada Daud. Tetapi Daud tetap bisa menjaga hatinya melihat Saul itu diurapi. Apa aplikatifnya bagi kehidupan kita? Jangan bingung dengan kehidupan orang lain. Jangan bingungi kehidupan orang lain. Salah satunya seringkali kita itu disampaikan di Mazmur 37 ayat 1 sampai 3. Ini dari hatinya seorang Daud. Mazmur 37 ayat 1 sampai 3 bisa dimunculkan dari Daud. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu, seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jangan bingung dengan orang lain ya Bapak Ibu. Salah satu menjaga hati kita, prinsip yang pertama adalah jangan biarkan iri dan kecewa mencabut benih iman kita. Daud harusnya bisa iri, Daud harusnya bisa kecewa. Kok aku ini gak ada salah apa-apa, dikejar oleh Saul. Dia bisa marah, dia bisa kecewa dengan Tuhan, tetapi dia tidak mengambil keputusan itu. Hati yang penuh iri dan kecewa adalah tanah yang mengeras. Tidak dapat menerima hujan kasih karunia. Daud menjaga hatinya tetap lembut karena ia tahu lebih baik kehilangan kesempatan membalas daripada kehilangan kepekaan pada suara Tuhan. Bapak Ibu, kita belajar untuk lebih peka terhadap suara Tuhan dan apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Enggak semuanya kita iya, tapi belajarlah membawa segala sesuatunya kepada Tuhan. Salah satunya juga nanti di bait 3, benih itu tidak bisa tergesa-gesa, segala sesuatunya harus cepat-cepat untuk ini. Enggak. Dan juga bagaimana Daud itu diproses hatinya. Saya sangat suka dengan karakter Daud ini. Daud itu orang yang mau dibentuk hatinya. Dan dikatakan pada saat Daud di Gua Adulam, dia menulis banyak mazmur.
Bukan mazmur kemenangan, karena dia masih menunggu-nunggu kapan dia urapan yang dia diurapi oleh Samuel dari tanduk binatang itu, dia akan menjadi raja. Dia menunggu di tengah-tengah kejaran bangsa Israel, dipimpin oleh Saul. Begitu juga bangsa-bangsa lain yang mengejar dia, itu kondisinya itu terdesak kiri kanan. Di usia dia masih belia, Bapak Ibu. Dia berusaha akan menjadi raja di usia 30. Dan apa mazmur yang ditulis? Bukan mazmur kemenangan, tetapi mazmur penantian. Hari ini bagi Bapak Ibu, saya tahu ada beberapa orang yang sedang masuk masa-masa penantian. Nggak enak. Kita aja tahu misalnya kita antri di dokter atau antri di bank. Kita tahu nomor antri kita berapa. Kita tahu misalnya dapat nomor 73, sekarang sudah nomor 63, berarti saya menunggu 10 orang. Itu aja sudah nggak nyaman. Apalagi di tengah-tengah kita menunggu dan kita nggak tahu kapan kita akan keluar. Itu tidak nyaman bagi kita. Tapi saya percaya satu, mari hari ini kita belajar dari hatinya Daud. Daud tidak menulis mazmur dengan kata-kata, Tuhan kenapa engkau diam? Tidak ada tulisan di mazmur kenapa Tuhan diam. Pada saat Daud menulis mazmur di masa-masa dia berlari, tetapi salah satu mazmur dia nulisnya di jurang. Saya percaya itu Gua Adulam. Karena Gua Adulam itu bentuknya jangan bayangkan kayak gua di Indonesia sini, enggak. Guanya di Israel itu guanya kecil-kecil di atas tebing-tebing, tempatnya enggak nyaman. Kalau gua yang kalau kita lihat film silat sampai di dalamnya bisa ada tempat bisa bangun kamar, bangun apa, enggak seperti ini. Gua Adulam, NGD enggak gitu bentuknya. Percayalah kalau kita di NGD enggak akan berlama-lama karena posisinya membahayakan. Tapi dia bisa menulis mazmur, yaitu Mazmur 34 ayatnya 130. Mazmur 130 itu ditulis oleh Daud di masa-masa penantian. Kenapa saya perlu menampilkan ini? Agar saya menyiapkan jemaat harus punya hati dengan kapasitas yang besar. Karena saya percaya nantinya hujan awal yang jemaat punya, kalau punya sikap hati yang benar di masa-masa menabur ini, dan pada saat Anda nantinya menuai dengan sikap hati yang benar, Tuhan akan berkenan atas kehidupan setiap daripada kita. Katakan amin. Inilah yang ditulis oleh Daud di Mazmur 130. Nyanyian siara dari jurang yang dalam. Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti oleh orang. Inilah ayat yang kelima, yang membuat hati saya belajar. Inilah hatinya Daud. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Katakan amin. Inilah sikap hati. Kalau Bapak Ibu di tengah-tengah masa penantian, Tuhan akan memberikan jawaban. Di dalam setiap tantangan kehidupan jemaat ini, aku menanti-nantikan Tuhan. Yang Anda nantikan adalah Tuhannya, bukan mujizatnya. Anda nikmati masa-masa romantis ini bersama Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa tantangan ini, justru Anda harus bangun hubungan yang lebih dalam bersama Tuhan. Bukan hanya untuk mujizatnya, tetapi hubungan yang dalam ini yang Anda akan bawa menjadi pengalaman bersama keluarga Anda. Sampai itu legacy. Opa, oma, papa, mama pernah berjalan bersama Tuhan dan terus berjalan dengan Tuhan. Anda bisa bercerita apa yang sedang Anda alami, biarkan anak Anda
punya iman yang kuat karena ada orang lebih dulu di atasnya. Generasi di atasnya pernah berjalan dan terus berjalan bersama Tuhan. Dan saya lanjutkan. Di ayatnya yang ke-34, Mazmur 34 ayat 2. 34 ayat yang kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ketika lidah berhenti memuji, hati mulai mengeras. Mulai hari ini, belajarlah memuji Tuhan. Bukan lata ya Bapak Ibu dikageti teman, puji Tuhan, bukan ya. Tetapi jangan gunakan itu sebagai latar rohani, tetapi ekspresikan di tengah tantangan. Terima kasih ya Tuhan. Carilah sebuah alasan Anda masih boleh berterima kasih. Saya pernah di suatu fase kehidupan saya bersyukur karena saya masih dikaruniakan kesehatan. Saya sederhana itu. Lingkungan sekitar saya seperti di lingkungan perang, tetapi saya merasa hari ini loh, saya nggak perlu minum obat apapun. Hari ini pun saya bisa melihat bahwa saya bisa tidur malam itu, saya bisa memuji Tuhan. Thank you Tuhan, saya bisa tidur malam waktu itu. Tanpa perlu minum suplemen atau obat yang membuat saya tidur. Bapak Ibu, jangan situasi kehidupan Anda mengontrol mulut pujian kita. Justru mulut pujian kita yang mengontrol situasi kehidupan kita. Katakan amin. Karena kalau tidak ada pujian dari mulut kita, hati kita akan mulai mengeras. Dan saat mengeras, apapun benih yang ditabur, ataupun pada saat Anda menabur, Anda pasti penuh banyak keluhan. Karena hati yang keras, seringkali ujungnya adalah tentang keluhan. Anda menabur bukan sambil menangis, tetapi sambil mengeluh. Dan di sana tidak ada firman-Nya yang mengatakan menabur sambil berkeluh, akan membawa berkas-berkasnya. Tetapi Bapak Ibu, menaburlah. Sambil bercucuran air mata itu artinya Anda boleh berekspresi di hadapan Tuhan. Bukan keluhan, tetapi berceritalah kepada Tuhan. Tuhan, kadang-kadang Anda nggak mampu, menangislah kepada Tuhan. Tapi jangan serang karakternya Tuhan. Ketuhanannya itu jangan diragukan. Katakan amin. Pujian itu bukan hasil dari suasana hati, tetapi keputusan iman. Dan di sini, di 1 Samuel, dalam ayat, saya akan melompat, dari ayatnya yang ke-24, Daud diuji lagi. Di ayatnya yang ke-26 dan hatinya mengalami sesuatu perubahan. Dia tidak ada gunda gulananya. Ini malah dikatakan dia kasih tombaknya, kendinya, taruh semua, saya bawa tombaknya. Itu akan jauh lebih kuat efeknya buat Saul. Tetapi sudah tidak ada gunda gulana bahwa dia sudah tahu bahwa aku tidak akan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku tidak akan ngotek orang yang diurapi Tuhan. Aku tetap akan megang prinsip itu. Tetapi hatiku sudah tidak ada gunda gulana. Disinilah hebatnya Daud. Di ayatnya ke-25 ada sebuah perikop yang menyatakan Samuel itu mati. Tidak ada mentornya, dia sudah tidak punya mentor di belakangnya, dia sudah tidak punya namanya pemimpin rohani di belakangnya, tetapi dia bisa mengambil suatu keputusan yang benar di matanya Tuhan. Saya rindu setiap dari jemaat GMS Solo bisa menjaga hati dengan benar, karena disitulah nantinya pada saat hati kita sudah benar, apapun yang kita nanti tabur, pasti butuh proses waktu untuk berbuah. Tetapi pasti ujungnya Bapak Ibu akan menuai. Katakan amin. Dan juga Tuhan tidak menilai seberapa besar ladangnya. Tetapi Tuhan menilai seberapa lembut tanah hati setiap kita ini. Mari kita mulai hari ini minta Tuhan. Aku minta ini hujan awal itu bukan untuk diberkati dulu. Tetapi lembutkan tanahku ya Bapa. Lembutkan juga area kerjaanku ini Tuhan. Aku mau diproses sama Tuhan. Aku mau tidak keras hatiku. Kalau Tuhan mau intervensi di area pekerjaanku, ada sesuatu yang aku perlu lepas. Ada sesuatu sistem yang aku pasang baru. Segala sesuatu. Tuhan, aku ini
mau dibentuk oleh Tuhan karena hatiku ini lembut. Para suami kadang-kadang di masa-masa musim-musim kering ini, tanah keras semua. Kadang-kadang nasihat dari istri itu merupakan hujan awal loh. Kadang-kadang istri ngasih masukan gak relevan. Bapak Ibu tahu kalau waktunya kok jalannya cepet ya. Rasanya ini kelihatannya waktunya diatur bener cepet loh. Saya ini berusaha ngatur loh. Bapak Ibu pernah bayangkan gini, aku puntur, yang sakit ginjal, yang sakit lambung, yang dipijat kaki. Ada kalanya Bapak Ibu, yang mampet di area pekerjaan atau keuangan. Jangan-jangan yang problem masalah hati. Bapak Ibu, Anda harus mau diperiksa di semua area bersama Tuhan. Mungkin masa-masa yang sedang Anda hadapi banyak tantangan itu. Ada area yang selama ini nggak relevan dengan pekerjaan Anda, nggak relevan dengan bisnis Anda. Justru itulah pusat pemulihan yang terjadi. Pada saat itu pulih, seperti titik akupuntur, dipijat titiknya, mahnya jadi sembuh. Padahal yang dipijat bukan mahnya, tetapi titik akupuntur di sisi mahnya. 3 aplikasi yang kita bisa bawa pulang hari ini. Yang pertama, jangan biarkan iri dan kecewa mencabut benih iman kita. Yang kedua, latih diri untuk tetap memuji di tengah penantian. Yang ketiga, Tuhan lebih peduli pada tanah hati kita daripada hasil kita. Lebih baik menunggu dengan hati yang lembut daripada menuai dengan hati yang keras. Saya tahu beberapa daripada Bapak Ibu di tengah-tengah iklim ekonomi yang ada masa-masa menabur tidak terlihat hasil, tapi percayalah, kita itu punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bersandarlah penuh seperti Daud yang bersandar penuh kepada Tuhan. Siap dibawa kemanapun, gua Adulam siap. Dibawa pergi ketemu Saul pun dia manggil keputusan yang benar. Dibawa kemanapun, dia selalu berpusatnya kepada Tuhan. Hari ini, biarkan Tuhan kembali menjadi pusat kehidupan kita. Hiduplah, karena percaya Tuhan pegang kendali dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Mari kita bawa pujian kita, penyembahan kita hari ini dengan hati yang berserah.